Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin berpendapat terkait tugas 1 mata kuliah studi komparatif. Artikel jurnal yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya yang saya munculkan saat ini, jurnal dengan judul Keterkaitan Budaya dengan Masalah Sosial dalam Bingkai Cultural Studies. Jurnal ini memberi dua lensa penting, yaitu sosial politik dan sosial budaya. Sosial politik terkait dengan kritik terhadap hegemoni dan dominasi, serta sosial budaya terkait dengan penanaman multikulturalisme. Nah, berdasarkan dua hal di atas, maka saya dapat memaparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut dan bagaimana menerapkan kerangka ini di sekolah saya, yaitu di SD Negeri Nekbaun yang adalah salah satu daerah terpencil Nusa Tenggara Timur. Yang pertama adalah isu sosial politik. Isu sosial politik yaitu kritik dominasi dan hegemoni. Dalam bingkai Cultural Studies, masalah utama SD Negeri Nekbaun adalah manifestasi dari hegemoni struktural, di mana menciptakan kesenjangan kelas dan pendidikan. Nah, masalah sosial yang muncul ada dua, yaitu dominasi sistem pusat dan isu kelas. Yang dimaksud dengan dominasi sistem pusat adalah standar nasional yang tidak didukung oleh aksesibilitas geografis. Sedangkan isu kelas itu terkait dengan keterbatasan mutu pendidikan di daerah terpencil yang berpotensi melanggengkan struktur kelas dan kemiskinan masyarakat setempat. Poin yang kedua adalah isu sosial politik terkait dengan tantangan multikulturalisme. Nah, dalam kaitannya ini, dalam sistem multikulturalisme sejati menuntut adanya dialog, kesederajatan dan solidaritas dengan perbedaan ini, maka di SD Negeri Nekbaun tantangan dalam mengubah pluralitas menjadi multikulturalisme intens, di mana lingkungan kami relatif homogen, maka guru berhadapan langsung dengan tantangan untuk mengenalkan keragaman budaya yang lebih luas di luar NTT guna menumbuhkan toleransi dan solidaritas. Nah, di sini upaya secara aktivitas melalui kurikulum, selanjutnya kekuatan budaya lokal yang populer itu, maka cultural studies melihat budaya sehari-hari, yaitu kearifan lokal seperti bahasa daerah dan juga kearifan yang lain sebagai budaya populer yang harus diakui. Memang guru dapat menggunakan perspektif ini untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam muatan lokal. Ini adalah alat kritik terhadap dominasi pengetahuan sentralistik. Yang berikut, kami menyadari bahwa masalah di sekolah kami ini tidak hanya kekurangan fisik, tetapi juga pertarungan budaya melawan hegemoni sistem dan membangun dialog multikulturalisme dalam konteks keterbatasan daerah terpencil. Yang kedua, berikut penjelasan saya tentang pertanyaan yang kedua, dan artikel jurnal yang kedua ini berkaitan dengan topik pendidikan berwawasan multikultural, dan yang saya munculkan saat ini artikel dengan judul Peran Kearifan Lokal Masyarakat Kepulauan terhadap Pendidikan Multikultural. Artikel ini berbicara tentang bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi utama untuk pendidikan di sekolah saya. Nah, dari artikel ini saya juga kaitkan dengan hal-hal yang terjadi di sekolah saya. Poin pertama yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal di sini berbicara tentang fondasi pendidikan multikultural di Nekbaun atau di sekolah saya. Jurnal ini menggarisbawahi bahwa wilayah kepulauan termasuk NTT memiliki nilai-nilai lokal yang secara inheren mendukung multikulturalisme.
seperti toleransi dan gotong royong. Nah, di SD Negeri Nekbaon nilai-nilai spesifik seperti suka duka dan praktik musyawarah lokal adalah aset budaya yang harus diidentifikasi dan diangkat sebagai bahan baku pendidikan. Nah, nilai-nilai ini menjadi titik tolak untuk membentuk karakter siswa yang toleran dan menghargai keragaman budaya. Nah, kondisi kami di SD Negeri Nekbaon memaparkan bahwa tantangan implementasi yang diuraikan dalam jurnal memang merupakan tantangan yang harus kami hadapi. Yang pertama adalah dokumentasi budaya, di mana tradisi lisan atau cerita rakyat sering tidak terstruktur. Nah, dalam hal ini maka kami harus mendokumentasikan cerita-cerita itu sehingga dapat menjadi materi ajar yang konsisten dalam kurikulum. Yang kedua adalah pelatihan guru. Akses terbatas ke pelatihan guru memang berbasis budaya lokal. Ini membuat pendidikan kurang siap untuk merancang kurikulum kontekstual yang efektif. Yang ketiga adalah ancaman global. Meskipun terpencil, pengaruh media dan tren luar itu memang sangat terasa. Nah, pendidikan multikultural yang berbasis kearifan lokal berfungsi sebagai penangkal untuk memperkuat akar budaya yang kami rasakan di daerah kami. Poin yang kedua, solusi konkret tentang kontekstualisasi kurikulum dan penguatan guru. Untuk menjamin keberlanjutan pendidikan multikultural di SD, khususnya di sekolah saya, kami harus menerapkan rekomendasi jurnal melalui fokus pada kurikulum dan sumber daya manusia. Yang direkomendasikan dalam jurnal adalah pengembangan kurikulum kontekstual, di mana guru harus didukung untuk merancang muatan lokal yang tidak hanya memperkenalkan tetapi menghidupkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, pemberdayaan guru, di mana guru harus diberdayakan sebagai peneliti budaya lokal sederhana. Pada intinya, jurnal ini menawarkan peta jalan bagi sekolah kami agar merubah keterbatasan fisik menjadi kekuatan budaya dengan menjadikan kearifan lokal sebagai sumber daya utama untuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga adalah artikel jurnal yang berkaitan dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Dan yang saya munculkan saat ini adalah artikel dengan judul Penerapan Media Pembelajaran Berlandaskan TIK pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Analisis ini merinci pada masalah penerapan TIK dalam kurikulum merdeka. Nah, jika artikel ini dikaitkan dengan keadaan sekolah saya, maka ada solusi yang ditawarkan dalam artikel ini. Yang pertama, kesenjangan TIK. Hambatan kurikulum merdeka di sekolah saya, yaitu keterbatasan akses eksternal, di mana minimnya listrik, sinyal internet, dan ketersediaan perangkat keras seperti laptop yang layak tidak ada yang kami miliki di sekolah. Nah, karena itu menjadi tidak realistis. Ini menunjukkan dominasi standar TIK pusat yang tidak kontekstual. Yang berikut adalah rendahnya kompetensi internal. Guru di daerah kami ini memiliki paparan dan pelatihan TIK yang memang sangat minim. Sementara siswa juga sangat kurang terpapar teknologi. Akibatnya waktu belajar aktif berkurang karena guru harus membimbing siswa mengoperasikan aplikasi dasar. Poin yang kedua adalah solusi kontekstual terkhusus untuk sekolah saya. Untuk mengatasi tantangan hegemoni infrastruktur ini, maka solusi TIK harus difokuskan pada inovasi dan kontekstualisasi seperti pelatihan offline dan tatap muka, pemanfaatan media, dan juga pemanfaatan TIK untuk kearifan lokal. Nah, memang secara jujur, SD Negeri Nekbaon perlu menjadi pusat inovasi yang menggunakan TIK secara bijak, sesuai dengan keterbatasan, sehingga benar-benar mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis kearifan lokal. Yang keempat, untuk tugas atau untuk soal nomor 4 ini memang adalah
tantangan bagi saya karena semua jurnal internasional bereputasi Scopus menggunakan bahasa Inggris. Karena itu saya harus mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, artikel ini menyajikan dua sisi mata uang, yaitu pengakuan akademi atas potensi TIK yang sangat besar dan realitas implementasi yang sangat tertinggal dalam pengajaran matematika di pendidikan dasar. Nah, artikel keempat ini yang berjudul Mengajar dan Belajar Matematika di Pendidikan Dasar. Di dalamnya itu ada peran TIK tinjauan sistematik literatur. Nah, poin yang dapat saya ambil dari artikel ini, yang pertama adalah tentang potensi TIK dalam hal alat esensial peningkatan prestasi. Artikel ini memang menegaskan bahwa TIK adalah sumber daya yang valid dan fundamental untuk mengajar matematika di sekolah dasar, menjadikannya alat yang esensial bukan sekedar pelengkap. Nah, pengakuan ini didasarkan pada bukti konkret bahwa integrasi TIK secara efektif mampu menghasilkan peningkatan signifikan pada 3 aspek kunci. Yang pertama adalah kinerja atau prestasi. Prestasi ini berkaitan dengan hasil akademik siswa. Nah, yang kedua adalah motivasi. Motivasi ini terkait dengan minat dan semangat siswa terhadap pelajaran matematika yang meningkat tajam. Dan yang ketiga adalah kemampuan pemecahan masalah, di mana siswa menjadi lebih cakap dalam mengatasi soal-soal matematika yang kompleks. Selanjutnya poin yang kedua yaitu kesenjangan. Kesenjangan di sini adalah dominasi metode tradisional. Meskipun TIK ini terbukti membawa dampak yang positif, namun adanya kesenjangan implementasi yang parah. Volume publikasi ilmiah yang membahas penggunaan TIK dalam matematika SD sangat rendah, yang menjadi indikasi adanya dominasi metodologi pengajaran tradisional di lapangan. Nah, karena itu, secara singkat artikel ini berfungsi sebagai kritik terselubung terhadap praktik pendidikan saat ini. Meskipun TIK adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengajaran matematika, sekolah-sekolah masih terperangkap dalam praktik lama, dan karena itu diperlukan upaya mendesak untuk menjembatani kesenjangan di sini agar potensi TIK memang benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi matematika siswa secara maksimal. Demikian hasil analisis dan paparan saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.